mari kita pahami betul bahwa ada masalah, ada tantangan yang berkaitan dengan fiskal dan APBN kita. Saya akan kembali ke dua pertanyaan tadi. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apakah fiskal dan APBN kita sehat dan aman? Terus terang, kalau kita biarkan saja, fiskal dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman. Kalau kita tidak perbaiki defisit anggaran, atau saya ulangi, kalau kita tidak perbaiki keseluruhan kebijakan fiskal dan APBN kita, maka defisit anggaran akan menjadi terlalu besar dan melebihi 3%, yang itu tentu melanggar undang-undang. Dengan defisit yang besar, di samping melanggar undang-undang, maka ketahanan ekonomi kita juga akan terganggu. Subsidi BBM yang terlalu besar mengakibatkan, barangkali saudara tidak menyadari, saya ulangi, subsidi BBM yang terlalu besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan jadi terlalu sedikit. Menjadi terlalu sedikit. Dan bukan hanya itu, sebagaimana yang sering dimintakan oleh para gubernur, bupati, dan wali kota, ini urusan infrastruktur. Dengan habis untuk subsidi, maka biaya pembangunan infrastruktur juga sangat terbatas. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau kita biarkan tanpa ada upaya perbaikan, fiskal dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman. Pertanyaan kedua, apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN kita dan juga tidak tepat sasaran? Jawaban saya, ya. Terus terang sudah memberatkan. Saya perlihatkan angkanya nanti. Juga tidak tepat sasaran. Yang menikmati subsidi BBM ini adalah golongan yang mampu dan kaya. Konsumen kelas kita menaik terus. Merekalah yang lebih menikmati dengan subsidi BBM ini. Akibatnya sekali lagi, biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas. Berarti saudara-saudara, kalau kita biarkan, ini tidak adil bagi rakyat kita. Karena sedikit yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh rakyat kita di seluruh wilayah Indonesia. Coba kita lihat sekilas besaran subsidi BBM yang ada dalam APBN kita. Yang saya katakan tadi, memang kalau tidak kita lakukan sesuatu sudah sangat memberatkan fiskal dan APBN kita. Ini tahun anggaran 2013, sebelum kita lakukan perubahan dalam APBNP 2013. Penerimaan diperkirakan 1.529,7 triliun. Belanja negara kita rencanakan 1.683 triliun. Defisit pada APBN sekarang ini, sebelum kita ubah, diperkirakan akan mencapai 153,3 triliun. Jumlahnya memang masih oke di sini, 1,65% dari PDB. Subsidi total, saudara bisa lihat, 317,2 triliun. Subsidi BBM sendiri 193,8 triliun. Ini yang kita ketok palu tahun lalu untuk dijalankan tahun 2013 ini. Sebelum kita lihat perubahan asumsi, dinamika di dalam negeri dan di luar negeri. Dan pada posisi April sekarang ini, jika tidak dilakukan perbaikan atau jika tidak dikendalikan subsidi ini,
maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi 446,8 triliun. Bayangkan penerimaan kita 1.500 sekian triliun, kemudian kita belanjakan untuk subsidi sendiri sudah 446,8 triliun. Subsidi BBM sendiri 297,7 triliun. Dan defisit, kalau tidak kita lakukan sesuatu, maka akan menjadi 353,6 triliun, setara dengan 3,83% dari PDB. Pendapatan bruto, domestik bruto. Pendapatan domestik bruto. Melanggar undang-undang yang dan juga tidak sehat, tidak healthy.